Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Mukhtar dari Program Studi Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Lazisme Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh lazisme memiliki potensi besar dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini karena lazisme berada di bawah naungan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi yang sudah mendapatkan hati dan kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan usianya yang sudah melampaui 1 abad lamanya. Kota Medan merupakan kota madi yang sangat potensial dalam melakukan pengembangan zakat, infak, sedekah atau ZIS. Hal ini karena Kota Medan adalah kota yang besar, masyarakatnya banyak yang beragama Islam, dan di sana terdapat banyak perusahaan, perkantoran, dan pemukiman masyarakat. Pertumbuhan ekonominya juga cenderung signifikan, sehingga memberikan harapan untuk terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lazisme sebagai lembaga ZIS yang resmi telah mendapat kepercayaan masyarakat Kota Medan dan pemerintah untuk terus maju dalam program-program penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya cabang-cabang lazisme Kota Medan di daerah Kota Madya Medan. Lazisme diharapkan untuk mampu berperan maksimal dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masyarakat, terkhususnya di Kota Medan. Profesionalisme lazisme, terkhususnya lazisme Kota Medan, sangat diharapkan guna kepercayaan masyarakat terhadap dana ZIS. Karena apabila masyarakat percaya, maka dana ZIS akan lebih mudah disalurkan guna tercapainya kesejahteraan yang merata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga dikarenakan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran zakat melalui lazisme Kota Medan. Dana ZIS tentunya tidak hanya disalurkan dalam bentuk tujuan konsumtif, melainkan dapat juga disalurkan dalam tujuan yang jangka panjang, yang hasilnya jauh lebih efektif. Di mana hal ini akan berdampak pada naiknya pendapatan para mustahik, dan hal ini di masa yang akan datang dapat berdampak pada naiknya jumlah muzaki, yakni orang-orang yang membayar zakat. Oleh karena itulah, dalam program yang dilakukan, hendaknya lazisme Kota Medan lebih berfokus kepada program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki, di mana masyarakat yang awalnya hanya menerima zakat, kemudian dapat menjadi muzaki, yakni orang Islam yang berkewajiban untuk membayar zakat, sehingga dengan hal tersebut, maka kesejahteraan di masyarakat akan lebih mudah tercapai dan lebih merata. Program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki oleh lazisme Kota Medan adalah penting untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan wawancara singkat yang peneliti lakukan terhadap Direktur Lazisme Kota Medan yang menyatakan bahwa zakat harus menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga zakat tidak boleh hanya sekadar konsumtif. Karena lazisme ini adalah lembaga, maka lazisme harus berpikir jauh kepada pemberdayaan yang tujuan akhirnya adalah hilangnya kemiskinan dan meratanya kesejahteraan. Beliau juga menambahkan bahwa bukan seberapa banyak yang bisa kita bantu melalui dana ZIS, melainkan seberapa banyak yang bisa kita rubah melalui dana ZIS. Sehingga dengan adanya program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki, akan semakin bertambahlah masyarakat yang turut membersamai lazisme dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan, terlebih lagi di Kota Medan. Walau demikian, harapan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan dengan program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki oleh lazisme Kota Medan masih jauh dari harapan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Direktur Lazisme Kota Medan, bahwa program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki yang terdiri atas beasiswa pendidikan dan pemodelan UMKM masih belum tercapai dengan maksimal. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap strategi lazisme Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat ditemukannya solusi terbaik yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Hal ini juga menjadi sangat penting karena berdasar pada visi mulia lazisme Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Sementara target mengubah mustahik menjadi muzaki masih belum tercapai dengan maksimal. Ditambah lagi, lazisme Kota Medan adalah lembaga ZIS yang berada di bawah naungan Muhammadiyah yang memiliki banyak amal usaha. Masyarakat Kota Medan juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan juga terdapat banyak instansi, perusahaan, dan perkantoran di Kota Medan. Sehingga hal ini akan sangat memungkinkan program pemberdayaan mustahik menjadi muzaki lebih mudah terwujud. Berikut adalah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama,
bagaimana strategi yang dijalankan Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Kedua, apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan strategi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Ketiga, bagaimana tingkat keberhasilan Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Keempat, apa solusi terbaik untuk Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi dalam penerapan strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Ketiga, untuk menganalisa tingkat keberhasilan Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Keempat, untuk menemukan solusi terbaik terhadap Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Tujuan pustakanya pertama adalah mengentaskan kemiskinan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Zakat memiliki lebih banyak maslahat atau manfaatnya dibanding dengan mafsadahnya. Zakat dapat berperan besar untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencapai kesejahteraan, termasuk juga dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itulah, zakat sangat penting untuk diberdayakan dengan baik. Pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Dalam upaya memberdayakan mustahik menjadi muzaki, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung pemanfaatan dana zakat. Pemanfaatan dana zakat tersebut dapat dilakukan dengan pendirian usaha kecil bagi mustahik. Kemudian, dana zakat dikelola dengan baik agar usaha dapat terus tumbuh. Kali ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Harhab 2018 yang berjudul Dana Zakat sebagai titik awal kewirausahaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, di mana beliau menyatakan bahwa dengan pendirian usaha kecil bagi mustahik akan dapat memberikan harapan yang baik. Hal ini akan berdampak langsung kepada peningkatan perekonomian mustahik yang kemudian apabila usaha tersebut terus berjalan dan semakin maju, maka mustahik tersebut akan berubah status menjadi muzaki. Nah, untuk memaksimalkan dana jiswab, maka diperlukanlah lembaga amil zakat. Hal ini karena lembaga amil zakat memiliki visi yang sama dengan pemerintah, yakni untuk mengentaskan kemiskinan. Dan yang terpenting, bahwa lembaga amil zakat tersebut haruslah lembaga keuangan syariah yang bersifat takaful atau saling tolong-menolong. Dalam pemberdayaan mustahik menjadi muzaki, diperlukanlah strategi yang tepat dan pelaksanaannya yang akurat. Para mustahik tidak hanya sekadar diberikan modal usaha, melainkan harus mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang memadai serta terus-menerus, baik dari segi iman, ilmu, dan juga amal. Nah, maka dari itu di sini saya mengambil kerangka penelitian bagaimana strategi Lajismu Kota Medan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik menjadi muzaki. Nah, berikut adalah metode pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulannya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Populasinya adalah para pengurus dan pegawai Lajismu Kota Medan serta para mustahik yang telah diupayakan Lajismu Kota Medan untuk menjadi muzaki. Sampelnya adalah Direktur Lajismu Kota Medan, salah seorang pegawai Lajismu Kota Medan, 5 orang penerima beasiswa, dan 5 orang penerima modal UMKM. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik non-probabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan juga pengamatan atas dokumen-dokumen, kemudian diinterpretasikan dan diolah, sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Demikian presentasi saya terkait proposal penelitian ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.